Semangat, 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 ya, semangat. Semangat lagi, semangat, 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 semangat. Yuk, senyumnya mana? Semangat, yuk, lompat. Yuk, lompat, semangat, yuk, lompat, semangat, yuk, lompat, semangat. Ya, semangat, coba, semangat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik semuanya? Ada yang tidak masuk? Ada. Kenapa? Bisa. Ada yang tahu kenapa bisa tidak masuk? Tidak tahu. Ada izinnya ya? Ada izin. Oke, baiklah. Hari ini kalian masih puasa? Masih. Puasa yang keberapa coba kalau kalian ingat? Ya, betul sekali 27. Nah, dengan kita berpuasa, kalian hari ini tetap semangat. Semoga ilmunya bermanfaat. Baiklah anak-anak, Pak Kedar pagi hari ini hari Selasa bertemu lagi dengan Pak Guru idola kalian. Nah, tepuk tangan buat kita semuanya. Kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin tentang kemarin barter. Ya, Pak Guru janji hari ini nanti kalian akan mengenal apa itu barter. Ya, sebelumnya silahkan bukunya dikeluarkan. Buku bahasa Indonesia pelajaran hari ini. Ada yang lupa Pak Guru? Bawa semuanya. Oke. Sebelum pelajaran dimulai, silahkan pembudayaan literasi. Dengan suka membaca, silahkan kalian beri bacaan dalam bukumu. Pak Guru kasih waktu 2 menit pembiasaan literasi dulu sebelum pelajaran. Silahkan. Terus, Pak Guru cek kerapian pakaian ya. Ya, bukunya jangan untuk dipotong ya. Supaya kalian gemar membaca. Kita masuk ke materi pelajaran. Ya, siapa yang punya uang? Coba lihat uangnya mana? Lihat, punya uang nggak? Semuanya bawa uang ya? Coba lihatkan uangnya. Ya, coba berapa? Nominalnya berapa? 1000. Oke. Osil berapa nominalnya uangnya?
Semuanya tahu uang ya? Uangnya ya? Sekarang coba bayangkan, bagaimana kalau tiba-tiba uangmu hilang? Bagaimana perasaannya coba ayo? Coba, beda. Kecewa. Kenapa kecewa? Karena uangnya hilang. Oke, ada yang lagi sekarang? Yuk. Bagaimana perasaan kalau uangmu hilang? Ya, silakan Pramono. Kecewa. Ya, apalagi? Sedih. Kenapa sedih? Karena uangnya tidak bisa kembali ya. Apalagi? Bisa? Ada jawaban lain? Pasrah ya. Terus, Nandul? Marah pada siapa? Pada uangnya. Oh, uangnya marah. Ini seandainya ini ada ilmu ya. Ilmu ketika uangmu hilang, aku udah berusaha mencari itu, tapi kenyataan uangnya nggak ketemu. Tapi si Balkis bilang pasrah. Berarti kalau pasrah harus ikhlas. Dalam kehidupan sehari-hari kita harus ikhlas. Ya, nah karena kita belajar tentang uang itu apa sih? Yang tahu? Betul, alatu karat kembar. Coba bayangkan dulu sebelum ada uang. Kira-kira orang itu membayarnya dengan apa? Dengan bahan makanan, apalagi? Yang tahu? Sayuran, apalagi? Buah-buahan. Hah? Benda, contohnya apa? Benda. Oh, pisau karena dia tukang buat pisau. Tumbuhan. Maksudnya tumbuhan. Bunga, apalagi? Binatang, besar? Karena kita akan belajar tentang itu, nanti kalian praktek. Seolah-olah kita belum mengenal uang, seolah-olah kita belum bisa memiliki alat pembayaran. Setuju gak? Semangat gak? Karena materinya membaca, nanti hari ini tujuan pembelajaran yang harus kamu kuasai dua ini. Setelah kalian belajar hari ini, nanti kalian harus mampu buat. Yang pertama, karena kita akan belajar membaca, yang pertama mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita teks narasi. Lupa ceritanya nanti ada bacaan. Yang kedua, mengenal tujuan penulis dalam menyajikan data yang mendukung ide pokok teks sesuai jenjangnya. Ini yang harus kalian kuasai sehingga setelah kalian pelajaran nanti kalian selesai. Mengidentifikasi itu apa? Mencari tahu, mencari ciri-cirinya dan semuanya. Baiklah anak-anak, Pak Guru akan membacakan. Kalian dengarkan, kalian simak. Ya, Pak Guru akan membacakan bacaan dengan judul ditukar dengan apa? Ya, oke, disimak. Ditukar dengan apa? Seperti biasa, hewan-hewan hutan kelayau saling barter atau bertukar barang di pasar. Mereka menukarkan hasil kebun atau barang yang mereka punya dengan barang yang mereka inginkan. Kancil, biasanya panggilannya menggunakan huruf panggilan depannya. Kalau kancil kan, kalau itu sti, gitu ya. Membawa jagung dari kebunnya. Ia ingin menukar jagung itu dengan kangkung, sebab ia ingin makan kangkung siang ini. Sementara itu, Dak Bebek baru saja memanen kangkungnya. Sambil kalian amati gambarnya di sebelahnya, ya. Jumlahnya terlalu banyak untuk dimakan sendiri. Dak Bebek membawa kangkung ke pasar dan berharap bisa menukarkan dengan padi atau jagung. Kak Kancil senang bertemu Dak Bebek.
mereka berdua sama-sama senang karena mendapatkan barang yang mereka inginkan. Namun, tidak semua hewan dapat bertukar semudah itu. Ella Plato menginginkan bunga untuk menghias rumahnya. Dia sudah membuat sendok kayu sebagai penukar. Namun, kelinci yang memiliki kebun bunga tidak membutuhkan sendok kayu. Ia sudah punya beberapa sendok hasil bertukar hewan lain. Hen ayam tertarik ingin memiliki vas. Kalian tahu vas? Apa itu vas? Oke, bagus. Tetapi Ella tidak memerlukan ubi yang ditawarkan Hen. Tikus perlu ubi, tetapi Hen tidak mau jamur dari tikus. Ti lalu menawarkan jamurnya ke hewan lain. Sambil kalian simak, kalian lihat reaksi gambar pada percakapan tersebut. Baiklah, selanjutnya, ayam itu kepengen vas, ya, karena berandai-andai pengen vas, tetapi tikus dia pengen ubi. Tikusnya punya apa itu? Jamur. Baiklah, begitulah hewan-hewan itu sering menemukan masalah saat menukar barang mereka. Sering perlu waktu lama untuk mendapatkan barang yang mereka inginkan, atau malah mereka tidak mendapatkannya sama sekali. Lagi pula, sayur atau buah yang terus berpindah-pindah lama-lama tidak enak lagi. Memusingkan sekali pertukaran ini. Mungkin akan lebih mudah kalau ada satu barang yang dapat mewakili semua barang lainnya. Salah satu hewan mengusulkan batu-batu bulat yang cantik. Hewan-hewan setuju karena mereka tidak perlu lagi bertukar barang. Batu-batu bulat akan menjadi alat pembayaran. Mereka menyebutnya uang. Mereka menyebutnya uang. Makanya mereka ingin menggunakan batu-batu bulat. Akan tetapi batu-batu itu tidak sama besar, tidak sama cantik, dan tidak sama warnanya. Tikus juga keberatan menggunakan batu. Batu itu terlalu berat bagi. Berarti menghargai si tikus. Jadi kalau kamu misalnya berat membawa benda, kira-kira temannya memaksa enggak? Tidak boleh memaksa ya. Kalau yang badannya gede, kuat bawa benda, jadi yang temannya yang kecil, nggak kuat membawa benda, kira-kira bagaimana? Bantu itu sikap. Membantu sikap. Betul. Pak Guru lanjutkan. Ella Plato kemudian mengusulkan untuk menggunakan alat pembayaran dari kayu. Ella bisa membuatnya berukuran sama. Kepala desa Beru sejak sekali dengan usulan mereka. Beru itu beruang. Ya. Ella ditunjuk sebagai penanggung jawab pembuatan uang. Ella membuat uang kayu itu berbentuk bundar supaya lebih nyaman untuk dipegang. Saangsa menawarkan diri untuk menggambarnya. Kayu bundar bergambar wortel digunakan sebagai pembayar wortel. Uang kayu bergambar tomat sebagai pembayar. Apakah masalah hewan-hewan itu sudah terakseptasi kira-kira? Belum. Sistem baru ini masih merepotkan. Tikus menginginkan kacang. Berarti harus ada kacang nih. Misalnya si tupai menginginkan ikan. Apakah memberikan? Iya, repot akhirnya. Tapi dia hanya punya uang bergambar pisang. Ia harus berusaha menukarkan uang pisangnya dengan uang kacang. Lalu Kak Kancil punya satu uang bergambar wortel yang hanya bisa membuat 4 wortel. Tetapi dia hanya memerlukan 2 wortel saja. Jadi yang 2 wortel kira-kira bagaimana? Ya. Ini kurang efektif. Andai saja uang kayu ini boleh dibagi 2. Nah, selanjutnya, ya itu jawabnya. Ella akan membuat uang kayu dengan ukuran berbeda. Saangsa juga muncul dengan ide cemerlang. Ia tidak lagi akan membuat gambar tomat, wortel atau lainnya. Lebih baik ia menuliskan angka pada wortel tersebut. Angka berapa? 1, 2, 4, 5. Setelah mereka berdiskusi, diputuskan bahwa Ella Plato akan membuat uang kayu dengan 3 ukuran berbeda. Ukuran apa? Kecil, sedang, dan besar. Lalu Saangsa akan menuliskan angka berapa? 1, 2, dan 3.
Semua senang. Tidak apa kalau kelinci punya uang besar angka 5 untuk bayar 2 wortel Kak Kancil, maka Kak Kancil akan memberinya 2 wortel dan 1 uang kecil hanya 1 dan 1 uang sedang berangkat 2. Ini jenisnya apa? Uang kembali. Bahasa Jawa ini apa, Cak? Susu pintar. Walaupun uang kayu tidak seawet uang batu, Ella berhasil mengatasinya dengan hanya memakai kayu dari pohon tertentu yang lebih kuat. Bru juga menetapkan bahwa kepala desa akan mengatur penggantian uang kayu yang rusak. Nah, siapa yang menulis cerita ini tadi? Eva. Kira-kira, kita bayangkan nih, Halo, semuanya. Kita bayangkan kita tidak punya uang tadi. Misalnya si Liang tidak punya uang, ya toh, tetapi kenyataannya binatang-binatang tadi tidak sedih, senang. Berarti uang bukan ukuran segalanya. Nah, sekarang coba kita akan belajar tentang tukar menukar barang. Silakan masuk ke kelompok masing-masing. Baiklah, terima kasih yang sudah masuk ke kelompoknya. Kelompok 1 siap? Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Kelompok 5? Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah berimajinasi bagaimana kalau kita nggak punya uang. Katanya sedih. Berarti ibaratnya kalian hari ini nggak punya uang. Harusnya kalian sedih nih, kecewa nih. Padahal kita nggak boleh sedih, nggak boleh kecewa. Kita harus selalu gembira. Coba keluarkan barang-barang yang ada dalam tasmu. Nah, coba semuanya. Ayo semuanya keluarkan. Nah, kita akan belajar seperti hewan-hewan tadi. Oh, ini ada bawa apa ya ini ya? Oh, kok bawa kelereng di tas ya? Oh, mainan ya kelerengnya. Nah, oh ini ada pensil warna, guys. Oh bapak itu. Ya. Wah ini ada stick ya, yang sisa buat keterampilan kemarin ya. Baiklah. Oke, semuanya sudah mengeluarkan barang-barangnya. Coba dengan teman sebangkumu, teman sekelompokmu kalian mencoba untuk barter. Misalnya, misal. Ini namanya apa? Anak-anak? Lem. Si Yuki punya lem. Si Michelle, coba berdiri Michelle. Yuki berdiri coba, hadap sini. Nah, perhatikan teman-teman, maju ke sini. Nah, ini contoh. Ini lem. Si kamu pengen punya lem. Kira-kira barang apa yang nilainya selinear dengan lem, Yuki? Kamu punya lem, pengen menjual ke dia. Kira-kira kamu pengen apa yang nilainya lem? Berapa? Ya silakan bilang sama Michelle. Oh, lemnya hanya ditukar dengan 1 buku. Ambil dengan 1 buku. Nah, murah sekali lemnya ditukar dengan 1 buku. Nah, coba dilihat. Yuk, silakan pertukaran barang. Sah. Ya, berarti sekarang lem yang awalnya punya si Yuki sudah berpindah tangan menjadi punya Michelle karena Michelle menukar lem dengan buku. Paham? Coba Pak Guru kasih kesempatan kamu, silakan di belakang. Kasih kesempatan kalian punyanya apa? Bebas. Kalian gak harus punya lem. Sesuai kemampuan kalian masing-masing. Ya, kita sama-sama diferensiasi ya. Oh, aku punyanya kayu Pak. Aku pengen pensil. Berarti misalnya 1 kayu, 1 pensil, harganya 20 kayu misalnya. Tukar, gitu ya. Silakan, bebas. Ya, sambil kalian happy, silakan.
ambil aja sama penawar, aku beli ini harganya ini. Nah. Sambil Pak Guru video ya, pesannya ya. Oke, coba silakan. Silakan Pak Kedbar. Yo. Menginginkan apa bilang kok. Kamu ingin apa? Bukan apa yo. Oh. Coba kalian mau bantu apa? Pak Guru video. Ngomong jangan diam aja. Baiklah. Ayo kelompok sini kok adu ayam, ayo silakan bantu apa? Masih semangat hari ini? Ayo silakan. Mau bantu apa? Bebas. Ya, kamu mesti jual buku. Harganya berapa ini bukunya? Harganya bukunya berapa? Mau ditukar dengan apa? Nah, krayon. Kira-kira dengan krayon ini mau ditukar berapa buku kira-kira? Oke, kasihkan. Oke. Sah? Oke, sah. Baiklah. Ada yang mau ditanyakan? Sampai sini? Bisa? Bisa? Sekarang kelas ini kita buat seperti pasar. Bebas kalian mau bertemu dengan siapapun. Silakan. Kalian sambil jalan-jalan nih, lihat. Oh, aku pengen ini. Ada tawar-menawar. Silakan. Coba. Berapa kartu ini harganya? Oh, satu stick. Ditukar apa? Sticknya berapa? 15 ditukar dengan apa? Berapa? Kartu berapa? Oh ya, sudah. Oke. Kamu beli apa? Oke, kalian 5 ditukar dengan stick berapa? Jangan lupa ucapkan apa kalau sudah terima kasih. Selalu ucapkan terima kasih kalau sudah. Wow, kamu beli apa? Beli sekali branded ya. Oke. Oke, semuanya cukup. Kembali ke duduknya masing-masing dulu. Ya apa? Barangnya dibawa dulu ya. Ini kabelnya. Nah, silakan
Lanjut. Senang enggak? Senang enggak? Berarti kalian tadi bilang kalau nggak punya uang sedih, marah, kecewa. Sekarang kalian nggak punya uang, bagaimana rasanya? Happy. Berarti kalian tadi kalau nggak punya uang seperti itu kira-kira betul salah? Salah. Memang hidup itu butuh uang, tapi uang bukan segala. Nah, zaman dulu. Halo. Zaman orang belum mengenal uang. Kalau menurutmu itu sedih, berarti semua orang sedih dong. Yang pasang B, aku nggak punya duit. Kenyataannya enggak kan? Ya tidak? Ya tidak? Ya. Seperti bacaan yang ditukar dengan apa tadi? Dinamanya senang. Ya enggak? Ya. Oke. Sekarang kalian sudah tahu barter itu bagaimana? Itulah yang terjadi pada zaman dahulu. Sebelum ada uang. Dulu misalnya orang pegunungan, kira-kira orang pegunungan itu dia kalau mau makan ikan harus kemana? Pasar. Orang nelayan kalau pengen makan sayur, siapa yang menanam sayur? Siapa? Petani gunung. Dia harus ketemu, ya, ketemu geologi. Namanya bar. Ada penjahit. Ada tukang kain. Ya, dia jual kain. Kemudian ada nelayan yang nggak punya baju. Kainnya ditukar dengan apa? Selang ikan. Hasil laut selang ikan. Cumi-cumi, lobster, rumput, laut, kerang, dan lain-lain. Paham sekarang? Sekarang coba masih dalam kelompokmu siapkan 1 lembar kertas. Siapkan 1 lembar kertas dalam kelompokmu. 1 kelompok 1 saja. Siap? Siap belum? Seandainya kita sama-sama berimajinasi. Halo? Masih memperhatikan Pak Guru? Hai. Kita sama-sama berimajinasi. Coba. Perhatikan semuanya. Seandainya kalian punya uang 100.000. Bayangkan, kamu tahu uang 100.000 warnanya? Ya. Kalian punya uang 100.000. Itu kalian ingin beli apa, silakan ditulis. Diskusikan dengan kelompoknya, komunikatif, kreatif, inovatif. Ditulis, misalnya pengen beli beras 20.000, ya. Pengen beli apa 5.000 misalnya, nanti jumlah 100.000 silakan. Berdiskusi. Seandainya kalian punya uang 100.000, uangnya mau kalian beli apa dengan kelompoknya silakan.
kita berimajinasi dulu kalau kita punya uang 100.000, kira-kira kalian gunakan untuk apa saja? Ayo kelompoknya pasif. Ya pasif, kelompok yang lain aktif. Ya, ini kira-kira saja imajinasi. Misalnya beli tempe 5.000 misalnya. Sudah ya? Oke. Baiklah. Kita lihat. Coba pinjam kelompoknya. Coba ini dari kelompok 5. Pensil warna 24.000. Ballpoint 12.000. Jaka 8.000. Rausan 5.000. Kaos kaki 15.000 dan lain-lain. Oke. Ini berarti untuk alat sekolah ya? Ada yang lain? Pengen beli alat sekolah? Bukan rumah tangga mungkin. Ada? Sudah? Halo, letakkan dulu semuanya. Nanti yang di sini. Oke. Sudah ya? Coba lihat kelompok 4. Gula pasir 10.000. Mau buat apa mas? Buat gulali. Bisa buat gulali. Bahannya apa saja? Temenku hebat loh kan? Bisa buat gulali loh. Warna makanan. Oh ini rencananya uang 100.000 mau dibuat modal jualan gulali tepuk tangan. Wah, jangan lupa ya. Abang sini sebelah mana? Ya. Buku, pensil, pulpen, dasi. Oh sama buat beli alat tulis juga. Coba kelompok 2. Pak Guru lihat. Beras, minyak, gula, mie, buku, teh. Oh alat rumah tangga ya? Oke. Beras, minyak, gula. Wah ini mesti di rumah terbiasa belanja sama ibunya. Ya. Selamat satu coba lihat Pak Guru. Beras, gelas, gula, garam. Mau jualan nasi goreng? Oh, jualan nasi goreng. Baiklah. Halo anak-anak semuanya. Tadi uang 100.000. Kalian bisa membayangkan? Bisa? Untuk apa bisa? Kalau Pak Guru tambah 1 juta uangnya, bisa nggak berimajinasi? Bisa. Kira-kira uang 100.000 dan 1 juta banyak mana? Masa? Kalau uang 1 juta 100.000-nya berapa? Pinter. 100.000, 200.000, 300.000, terus 400.000, 500.000, 700.000. Oh iya betul. Siapa yang pernah punya uang 100.000? Yang pernah punya uang 1 juta? Pernah punya uang 1 juta? Banyak banget uang dari mana? Mama? Oh, satu bodoh lebaran. Guna laki ini bodoh ya? Ini banyak ya? Baiklah. Selain 100.000, ada pecahan uang berapa lagi? 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, 500, 200, 100. Uang 75.000 ada? Kenapa disebutkan? Lupa? Oke. Mata uang terkecil di Indonesia berapa sekarang? Oh, bukan. Terus mata uang paling gede 100. Nah, kalian bisa mengurangi uang itu menggunakan untuk apa? Bisa? Bisa? Nah, ini akan kita gunakan pada pelajaran berikutnya. Paham?
Yang hari ini kalian pelajaran tentang butter sudah bisa, ada yang mau tanya? Kalau tidak ada, kita menuju tujuan pembelajaran yang kedua. Setelah kalian tadi belajar, setelah kalian tadi memadati kata guru bacaan, setelah kalian praktek hidup pokok tentang butter, nanti Pak Guru kasih soal penilaian formatif. Coba ada yang tanya dulu enggak kira-kira? Satu lagi. Sudah bisa semuanya? Sudah? Masing-masing ketua kelompok silakan maju ke depan. Nah, ini tugasnya sekarang dikerjakan mandiri, kursinya dikembalikan ke pribadi masing-masing ya. Tugas lagi ini dikerjakan mandiri. Barang-barang yang tadi ada di rapat dimasukkan tas dulu. Pak Guru akan menguji kalian dengan soal formatif tentang pelajaran yang sudah kalian laksanakan hari ini tadi. Kita lanjut nanti di pelajaran selanjutnya. Oke, Pak Guru kasih waktu 10 menit. Silakan dikerjakan sendiri dengan jujur, percaya di dan bertanggung jawab. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Setelah ini nanti kita simpulkan pelajaran tentang hari ini. Tuh, nanti kalian lihat. Ya.
Oke, baiklah. 2 menit lagi. Terima kasih yang sudah mengerjakan. Yang dulu dengan tanggung jawab. Jangan Pak Guru koreksi. Mana? Kelompok 4. Kelompok 3. Masih ada yang belum? Ya, kelompok 2. Oke, terima kasih. Baiklah. Nah, sekarang tiba saatnya kita akan mencari tentang kesimpulan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kira-kira kesimpulannya apa? Pelajaran hari ini kita tadi belajar apa? Apa? Hah? Kantor apa? Ya, fasilitas atau penukaran apa tadi? Barang dengan kira-kira zaman sekarang masih berlaku enggak? Masih? Kalian tahu nggak kalau kalian beli sesuatu, kalian pesan online. Kira ada apa itu? Kata ketemu? C. Order ada data. Sama. Kamu tapi kan bukan barang tapi uang. Uang. Kamu beli apa uang? Mau beli sepatu Saudi. Kamu nggak harus jauh-jauh sampai ketemunya. Kamu bisa pergi ketemuan. Cash on delivery. Nah, ya diantar bisa. Berarti untuk pelajaran hari ini kalian sudah melaksanakan prakteknya dan itu kalian tentunya dalam bahasa tadi yang di awal yang kalian tadi bilang katanya kalau nggak punya uang apa sih awalnya di sekarang kalau yang nggak punya uang sedih, mohon maaf ya, orang yang kekurangan uang atau yang miskin, jadi juga sedih berjok. Enggak. Terus orang yang kaya, yang uangnya 100 juta, 3 juta, 4 juta apa jaminan bahagia terus? Tidak. Pak, ada yang ingin ditanyakan? Yo, ada yang ingin ditanyakan? Siapa tahu ada yang mau tanya? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, karena ini puasa, pelajarannya jangan diulangi, setelah ini nanti kamu sudah. Ya, jadi kesimpulannya hari ini kalian belajar pertama kalian harus tetap bahagia kondisinya apapun. Ya, yang kedua, ketika kalian punya barang apapun jangan minder, punya karya apapun jangan minder. Siapa tahu barang yang kamu miliki itu diminati oleh orang
lain. Misalnya tadi ada si siapa? Rizky, dia pengen jual apa tadi? Jual kreatif. Ya, misalnya Lia di rumah punya kentang, tapi Lia pengen makan bakso. Tidak apa-apa, siapa tahu. Yuki, mana Yuki? Oh, aku pengen makan bakso. Kira-kira aku boleh minta baksonya 1, nanti kentangnya kasih kentang 2 kilo misalnya. Bisa dipraktekkan. Tapi zaman sekarang semuanya itu sudah dibungkus rapi dengan alat pembayaran yang namanya itu yang akan kita pelajari di pelajaran berikut. Jelas semuanya? Terus semangat! Siapa kita? Kita hebat, kita kreatif, kita cerdas, kita mandiri, kita luar biasa. Alhamdulillah. Baiklah, bukunya dirapikan. Kita istirahat dulu 10 menit. Nanti setelah itu kita kembali ke masing-masing kita kelas. Silakan keluar dengan rapi. Silakan. Terima kasih. Tak campur-campur.